Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah struktur data. Nah, pada soal pertama ini saya diminta untuk membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan konsep Vivo atau less in first mode. Pertama, saya akan membuat file soal1.java. Kemudian kita buat kelas, kemudian public static void main. Jadi di sini metode main. Nah, di sini pertama-tama saya akan membuat kelas bernama stack array untuk mempresentasikan struktur data stack. Jadi saya buat kelas stack array. Nah, di dalam kelas ini saya akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu array integer bernama stack private, integer array bernama stack. Kemudian saya akan membuat integer bernama top untuk menandai posisi elemen paling atas pada stack. Jadi top ini untuk menentukan dan menandai elemen mana yang berada paling atas pada stack. Kemudian saya membuat konstruktor untuk menentukan ukuran stack. Di sini untuk membuat konstruktor kita panggil public stack array. Kemudian untuk parameternya yaitu size. Di sini konstruktor berfungsi untuk menentukan ukuran atau jumlah dari stack tersebut. Di sini kita membuat array atau mengisi data stack tersebut new integer size. Kemudian untuk proses inisialisasi pertama, top dengan nilai -1 karena pada awal program stack masih kosong dan belum diberi data. Di sini kita kasih tanda top kita isi dengan -1. Nah, selanjutnya saya membuat metode baru yaitu metode push, di mana fungsinya untuk menambahkan data ke dalam stack. Public void push. Di sini variabelnya integer data atau parameternya. Nah, pada metode ini, pada metode push ini, saya itu mengecek apakah stack tersebut sudah penuh. Jika penuh, maka program nanti akan menampilkan pesan stack penuh. Jika belum penuh, maka nilai top itu dinaikkan menjadi 1, lalu data disimpan pada posisi tersebut. Jadi seperti ini. If top sama dengan kita ambil jumlah dari array tersebut, kemudian kita -1. Jika sama, maka otomatis stack tersebut penuh. Stack sudah penuh, jadi tidak bisa dilakukan metode push lagi. Apabila tidak penuh, kita lakukan pengisian data pada stack tersebut dengan cara menaikkan nilai top, naikkan menjadi 1 dulu sebagai tanda, kemudian data disimpan pada posisi tersebut. Jadi top plus kemudian data atau start pada indeks atau top sama dengan data. Kemudian kita tampilkan start print push data. Nah, berikutnya saya akan membuat metode port atau metode pop. Metode ini digunakan untuk mengambil atau menghapus data paling atas dari stack. Berikutnya saya akan membuat metode pop. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil atau menghapus data paling atas dari stack. Public integer di sini metode pop ini mereturn nilai. Kemudian kita di sini return. Oke. Nah, metode pop ini digunakan untuk mengambil atau menghapus data paling atas dari stack. Jika stack kosong, program akan menampilkan pesan stack tersebut kosong. Jika tidak kosong, data pada posisi top diambil terlebih dahulu. Lalu nilai top dikurangi 1 sehingga elemen tersebut dianggap keluar dari stack. Jadi kita cek apakah top atau stack tersebut -1. Jika -1, maka stack tersebut sudah kosong. Stack sudah kosong. Kemudian kita return -1. Nah, apabila tidak kosong, maka kita akan mengambil data yang paling awal. Jadi dengan cara kita buat variabel sementara start top. Kemudian kita akan mengurangi top. Kemudian kita return data tersebut. Jadi ini adalah function pop atau metode pop. Nah, setelah itu saya akan membuat metode tampil stack untuk menampilkan stack atau menampilkan seluruh isi stacknya. Nah, metode ini melakukan perulangan dari indeks 0 sampai posisi top, sehingga hanya data yang aktif di dalam stack yang ditampilkan. Nah, di sini saya akan membuat public void tampil stack.
parameter, kemudian kita melakukan perulangan membuat variabel pendukung kurang dari dengan pop. Kemudian variabel i melakukan increment top maksudnya. Kemudian kita tampilkan dot print start top atau start index. Kita tambahkan ini, kemudian kita kasih enter. Nah, kemudian pada metode main di sini saya akan membuat objek start dengan kapasitas 8, lalu saya akan memasukkan data 8. Kemudian pada metode main saya akan membuat sebuah objek dengan start array tersebut dari kelas tersebut. Start array kita kasih nama start, kemudian kita new objek start array, kita tentukan ukurannya yaitu 8. Kemudian kita isi data tersebut dengan metode push. Metode push contohnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Nah, setelah kita sudah memasukkan 8 data tersebut menggunakan metode push, kita akan menampilkan isi start karena sebelum proses pop. Karena konsep start ini adalah LIFO atau last in first out, maka data yang terakhir masuk yaitu angka 80 akan menjadi data yang pertama keluar saat pop dijalankan. Jadi seperti tumpukan bearing start. Jadi yang berada di paling atas dialah yang akan keluar terlebih dahulu. Jadi saya akan tampilkan itu data startnya, print line data start atau isi start sebelum dilakukan pop. Kemudian start, tampil start untuk menampilkan isinya. Kemudian setelah itu saya lakukan proses pop. Di sini saya membuat variabel data hasil pop untuk melihat data mana yang di pop. Start.pop. Kemudian tampilkan system.print line hasil pop. Kita tampilkan datanya hasil pop. Setelah selesai proses pop, saya tampilkan kembali isi start untuk melihat perubahan datanya. Data start setelah dilakukan proses pop. Kita tampilkan start dan tampil start. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita sudah muncul. Jadi kita proses pertama push data 10 sampai 80, kemudian muncul data sebelum dilakukan pop itu 10 sampai 80, hasil popnya adalah 80. Nah, data start setelah dilakukan proses pop 10, 20 sampai 70. Nah, untuk analisis kompleksitas waktu pada operasi push itu memiliki kompleksitas kubik 1 karena hanya menambahkan data ke posisi paling atas. Kemudian operasi pop juga memiliki kompleksitas waktu kubik 1 karena hanya mengambil data teratas. Sedangkan untuk menampilkan seluruh isi start, kompleksitasnya itu kubik n, jadi sesuai jumlah dari data tersebut karena harus membaca seluruh elemen. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal 2. Nah, pada soal kedua ini saya diminta membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data query. Public static void main string. Nah, dalam query ini kita menggunakan metode FIFO atau first in first out. Pertama, saya akan membuat kelas bernama query array. Kelas query array untuk mempresentasikan struktur data query. Nah, di dalam kasus ini saya mendeklarasikan array integer, jadi private integer array, deklarasi tanda array dengan nama query untuk menyimpan data query tersebut. Kemudian di sini juga saya menambahkan variabel front, kita namai front. Front ini untuk menandai posisi depan antrian. Private
integer front. Kemudian di sini saya juga menambahkan tanda atau variabel rear untuk menandai posisi belakang antrian rear. Jadi ada front, ada rear, ada front, ada depan, ada belakang. Nah, kemudian saya membuat konstruktor untuk menentukan ukuran QUIWI tersebut. Jadi caranya public QUIWI array integer size untuk menentukan size-nya. Kemudian untuk menentukan size-nya, nah di sini kita bisa isi QUIWI sama dengan new integer size. Oke. Nah, kemudian kita set awal untuk front itu kita isi 0 karena posisi antrian dimulai dari indeks pertama, jadi kita kasih 0. Kemudian rear kita kasih -1. Karena apa? Karena belum ada data yang masuk. Nah, setelah itu saya membuat metode enquery, public void enquery. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan data ke bagian belakang QUIWI. Jadi untuk menambahkan data, kita beri parameter, kemudian kita lakukan pengecekan terlebih dahulu pada metode ini, apakah QUIWI itu sudah penuh. Jika penuh, maka program menampilkan pesan QUIWI. Nah, untuk mengecek apakah tidak penuh, kita bisa menggunakan mengecek apakah rear atau variabel yang untuk menandai posisi belakang antrian itu apakah sama dengan yang ada di front. Jadi seperti ini, rear sama dengan QUIWI length -1. Nah, jika sama, maka kita tampilkan pesan QUIWI penuh. Kemudian kita kasih. Nah, setelah itu jika tidak penuh, kita bisa lanjutkan dengan cara menambahkan nilai real. Lalu data disimpan pada posisi tersebut. Sama dengan data. Kemudian kita bisa tampilkan enquery sama dengan data. Nah, jadi seperti ini. Jadi metode ini untuk menambahkan data di belakang antrian. Nah, karena QUIWI menggunakan konsep FIFO, maka data baru selalu masuk di bagian belakang antrian. Jadi selanjutnya saya membuat metode QUIWI. Kita kasih nama QUIWI. QUIWI. Kita kasihkan integer ya, karena nanti QUIWI ini bakal mereturn nilai, mereturn variabel. Nah, metode QUIWI ini untuk mengambil. Jadi yang tadi adalah enquery untuk menambahkan data, menambah antrian. Kalau QUIWI ini mengambil antrian tersebut. Nah, pada metode ini kita lakukan pengecekan terlebih. Jika QUIWI sudah kosong, antriannya sudah kosong, maka program akan menampilkan pesan QUIWI kosong. Jika tidak, data paling depan diambil terlebih dahulu. Jadi if front run. Nah, jika data tersebut sudah kosong, maka program menampilkan pesan system.out green line QUIWI sudah kosong, return main one. Nah, kemudian jika tidak kosong, data paling depan diambil terlebih dahulu. Jadi data paling depan kita ambil terlebih dahulu, front. Nah, setelah kita mendapatkan data paling depan, kita lakukan perulangan. Nah, karena implementasi ini menggunakan array biasa, maka setelah data pertama tersebut dihapus, seluruh elemen di belakangnya digeser ke depan satu persatu agar posisi QUIWI tetap rapi. Jadi kita lakukan pergeseran. Integer i sama dengan 0, i kurang dari read, i plus plus. Kemudian QUIWI index sama dengan QUIWI index plus 1. Jadi kita menggeser data tersebut. Nah, kemudian
setelah kita geser, kita bisa melakukan pengurangan untuk clear atau kemudian kita return data. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya akan membuat metode tampil QUery untuk menampilkan isi semua QUery tersebut. Nah, metode ini melakukan perulangan dari indeks awal sampai clear. Jadi public void tampil QUery. Kemudian kita lakukan perulangan di kurang dari sama dengan clear di plus. Ini kita tampilkan sistem ada tampilan datanya bagi, kemudian kita kasih spasi untuk memperbaiki tampilan, kemudian kita kasih enter. Nah, jadi seperti ini kita sudah membuat kelas QUery array, lalu saya memasukkan minimal 8 data pada soal tersebut. Jadi saya membuat objek terlebih dahulu, objek QUery array, QUery antrian, kita kasih nama antrian sama dengan new QUery array 8 dengan set 8. Kemudian kita bisa menambahkan data di antrian tersebut. Antrian, QUery, misalkan 3, kemudian 10, kemudian 6, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ini 96. Nah, di sini kan saya memasukkan antrian 3 terlebih dahulu, kemudian 10, kemudian 52, kemudian 7, kemudian 8. Nah, setelah semua data masuk, saya tampilkan isinya terlebih dahulu sebelum proses the QUery dilakukan. System out green line. Data QUery sebelum dilakukan penampilan antrian. Dan kita tampilkan tampil QUery. Nah, setelah itu saya akan melakukan proses the QUery, cara antrian the QUery. Kita simpan dulu hasil the QUery. Jadi kita ingin tahu manakah nomor yang diambil dari hasil tersebut. Kita tampilkan hasil the QUery sama dengan hasil the QUery. Nah, setelah itu saya tampilkan kembali data setelah dilakukan QUery. Kita coba play. Nah, di sini tampil jadi QUery 3, 10, 56 data sebelum dilakukan pengambilan antrian, kemudian data setelah dilakukan antrian. Jadi siapa yang duluan dialah yang diambil. Karena seperti antrian siapa yang datang dulu. Nah, untuk analisis kompleksitas waktu, operasi QUery memiliki big 01 karena langsung mendapatkan data ke belakang. Untuk operasi QUery memiliki kompleksitas big O karena perlu menggeser seluruh elemen array. Kemudian untuk menampilkan isi QUery tersebut, kompleksitas waktunya juga big O karena membaca seluruh data satu persatu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini kita membuat kelas quicksort, tentang quicksort. Kita